Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ketika bulan Ramadan tiba, seringkali kita mendengar ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sering digunakan oleh para mubaligh, para dai atau para penceramah di dalam menjelaskan tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Naskah yang menjadi dalil wajibnya bagi orang-orang beriman untuk berpuasa ini berbeda dengan ayat-ayat tentang hukum lainnya di dalam Al-Quran. Kalau ayat-ayat tentang hukum lainnya itu disebabkan atau didasarkan kepada sebab-sebab terjadinya peristiwa kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabatnya. Akan tetapi ayat ini turun tanpa ada sebab-sebab tertentu. Maka dengan demikian ibadah puasa yang diwajibkan bagi orang-orang yang beriman ini merupakan amal ibadah yang sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 menginformasikan dua informasi. Yang pertama adalah menginformasikan tentang diwajibkannya berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Dalam kalimat kutiba alaikumusiyam, dituliskan atau diwajibkan atas kamu puasa. Sedangkan informasi yang kedua adalah diwajibkan pula bagi orang-orang sebelum diturunkannya ayat ini, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW sebelum atau setelah tahun kedua Hijriah, dengan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, yaitu sebagaimana dituliskan atau diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, informasi yang pertama, diwajibkannya orang-orang beriman untuk berpuasa ini merupakan suatu hukum yang qat'i. Sepakat para mufassir bahwa kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang beriman ini adalah mutlak, harus dilaksanakan, dan sebagai indikator bagi orang-orang atau bagi manusia yang patuh terhadap Tuhannya. Karena sifatnya mutlak, maka tidak ada tawar-menawar di dalam pelaksananya, kecuali bagi orang-orang yang secara syar'i memang diperbolehkan untuk tidak menjalankan puasa. Di antaranya adalah bagi seorang wanita yang sedang menstruasi atau haid, atau bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh, atau bagi orang-orang yang dalam kondisi sakit. Orang-orang seperti inilah yang boleh meninggalkan puasa. Akan tetapi bagi kita yang sehat, yang tidak ada keperluan yang disyariatkan, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Apabila sengaja meninggalkan ibadah puasa, maka akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih ekstrim adalah kita sebagai penentang Allah Subhanahu wa taala alias tidak takwa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu istimewanya ibadah puasa ini sehingga di dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan itu mempunyai persyaratan yang sangat ketat sekali. Di antaranya adalah kita boleh melaksanakan puasa apabila sudah melihat munculnya bulan atau hilal pada bulan Ramadan. Apabila bulan itu belum muncul, maka kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga diharuskan bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah puasa siang harinya itu harus diniatkan
berkehendak di dalam hati untuk berniat malam harinya melaksanakan puasa pada pagi harinya. Ini berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh dilaksanakan atau boleh disusulkan niatnya ketika siang hari. Sehingga niat ini menjadi suatu keharusan. Karena kata Nabi, barang siapa yang tidak niat pada malam harinya, maka tidak ada puasa siang harinya. Malam hari kita niatkan untuk menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan juga menahan diri dari tidak melakukan hubungan syahwat, hubungan suami istri pada siang hari, dan juga menahan perbuatan atau percakapan yang dapat mengganggu pahala puasa. Apabila kita mampu melaksanakan itu, maka kita akan mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak semuanya orang yang berpuasa itu mendapatkan predikat takwa. Karena kata Nabi, takwa itu di sini sambil menunjukkan dadanya bahwa takwa itu adanya di dalam hati. Maka jauh-jauh hari Nabi menjelaskan bahwasanya banyak sekali orang yang melaksanakan puasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Maka dari itu menurut Muhammad Abduh bahwasanya puasa itu merupakan ibadah yang sangat rahasia sekali. Hanya yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Beda halnya dengan ibadah-ibadah yang lain seperti halnya sholat, zakat, apalagi haji. Semua orang tahu bahwa dia melaksanakan sholat, zakat, dan haji. Tetapi bagi orang yang berpuasa itu tidak ada yang tahu apakah dia puasa atau tidak, kecuali bagi yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya rahasia, maka di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya, orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, itu demi aku, kata Allah. Maka puasa itu untukku dan hanya aku sendiri yang akan membalasnya. Fa innahu li wa ana azzabihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Jadi ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat rahasia sekali. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan diterjemahkan bahwasanya puasa itu untukku hanya untuk sebagai pemuas kesenangan Tuhan semata. Tetapi puasa itu untukku itu dapat diterjemahkan dengan cara bahwasanya menurut umat Islam atau orang Islam di sini adalah semata-mata sebagai sarana pendidikan Allah bagi kejujuran, keteguhan, dan juga kejernihan jiwa. Jadi bukan misalnya puasa itu untuk menyiksa diri dan memuaskan Tuhan, tidak. Karena Nabi menegaskan bahwasanya barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perbuatan dan ucapan dusta, maka kata Nabi, Allah tidak membutuhkan puasa, makan dan minumnya. Jadi puasa di sini bagi umat Islam itu berbeda dengan puasa-puasa yang dilakukan oleh umat-umat primitif terdahulu. Karena apa? Umat-umat terdahulu itu umat-umat primitif terdahulu itu ketika berpuasa dia untuk menyenangkan dewa-dewanya. Seperti ingin sesuatu supaya dewanya senang, maka dia melakukan puasa. Tetapi bagi umat Islam, puasa adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan informasi yang kedua yang ingin disampaikan di dalam ayat 183 surat Al-Baqarah ini adalah bahwa diwajibkannya juga orang-orang sebelum kamu. Para mufasir banyak menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang terdahulu atau orang-orang sebelum kamu itu yaitu adalah umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Buktinya ada namanya puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, itu kurang lebih 40 hari
beliau melaksanakan ibadah puasa. Juga pernah dilaksanakan oleh Nabi Daud. Beliau berpuasa 1 hari puasa, 1 hari tidak. Begitu juga dalam suatu riwayat atau cerita bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau menyampaikan orang-orang Quraisy terdahulu itu sering melaksanakan ibadah puasa Asyura 1 hari. Akan tetapi setelah muncul atau datangnya ayat surat Al-Baqarah ini pada tahun kedua Hijriah, maka puasa Asyura dijadikan sebagai puasa sunnah. Demikianlah yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila waqtu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.